Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anwa'al mahluqat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika kita bicara masalah semut, tentu ada pelajaran yang harus kita tiru dari tingkah laku semut itu. Di antaranya mereka selalu bekerja sama, dan apabila mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatan itu tidak dinikmati sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada yang lain. Tapi jangan salah, di balik perbuatan baik semut itu ada juga perbuatan yang tidak baik. Apa di antaranya perbuatan semut yang tidak kita harus tiru dan harus kita jauhi? Sabda ulama, walaisa fil hayawan ma yahmilu di pak badanihi miroron anahu yatakallapu lihamli nawasamar wa huwa la yantapi'u bihi wa innama yahmilu ala hamlihi alhirsu wa syarhu wa yajma'u goda asinina lau asya. Tidak ada hewan yang paling serakah, yang paling tamak kecuali semut. Semut itu walaupun badannya kecil, tapi sanggup membawa beban yang lebih besar dari ukuran badannya. Dan harus kita ingat bahwa semut itu membawa makanan yang lebih berat dari beban berat badannya, karena memang merasa serakah dan tamak. Begitupun manusia. Banyak manusia jeleknya itu seperti semut. Tidak cukup dengan gaji yang halal, kadang-kadang ingin mencari tambahan dengan duit-duit yang haram-haram. Seorang pejabat sudah mempunyai tunjangan yang sangat besar, tapi merasa kurang dalam hatinya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbuatan semut. Juga kalau kita perhatikan dalam kitab Hayatul Hayawan karangan Imam Muhammad Musa bin Isa Ad-Damiri, wa min ajaibihi ittihadul qaryah tahtal ardi. Semut itu daripada keajaibannya mampu membangun suatu perkampungan di bawah tanah. Itu hebat. Manusia merasa hebat, tapi ada yang lebih hebat daripada manusia. Itu semut sudah terbiasa membangun suatu perkampungan mereka di bawah tanah. Sedangkan di rumah-rumah semut itu terdapat kamar-kamar dan terdapat suatu ruangan-ruangan stok untuk makanan di musim kemarau. Itu hebat-hebatnya. Juga ada salah satu hikayat yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa di Bukit Sinai atau di Bukit Tursina. Setelah menerima wahyu Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Lalu Nabi Musa setelah dinobatkan, dilantik jadi seorang rasul, maka beliau itu berteduh di bawah pohon yang sangat rindang. Saat Nabi Musa berteduh di bawah pohon, tiba-tiba dari lubang tanah ada seekor semut yang mana semut itu langsung menyengat badan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam dengan sangat cepat membunuh dan menggilas semut-semut yang ada di sekitar Nabi Musa. Padahal yang menggigit dan menyengat tubuh daripada Nabi Musa cuma satu semut, tapi ternyata yang digilas mendapatkan siksa itu ratusan semut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, pahala namlatun wahidah. Kenapa wahai Musa engkau menyiksa semut-semut yang tidak berdosa? Karena yang menyengatmu itu cuma satu ekor. Tapi mengapa yang tidak menyengat tubuhmu
kamu siksa juga, kamu bunuh juga. Di sanalah Nabi Musa baru menyadari, karena di suatu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, tu'adzibu ahla qaryatin bima'asihim wa fihim at-ta'i. Ya Allah, saat engkau memberikan siksa kepada penduduk bumi, itu siksa tidak pilih bulu. Sedangkan seharusnya saya berkeinginan memohon kepadamu, saat engkau menurunkan siksa ke muka bumi untuk penduduk bumi, seharusnya dipilih-pilih. Orang yang berdosa silahkan engkau turuni azab. Sedangkan orang-orang yang tidak punya dosa engkau lindungi. Tapi mengapa di suatu kampung yang akan engkau berikan siksa itu merata? Sedangkan di kampung itu tidak semuanya orangnya tidak baik-baik. Tentu ada orang yang baik-baik. Tapi mengapa ketika engkau menurunkan siksa, itu siksa sangat merata? Maka dijawab, wadzalika annallaha ta'ala arahu ilaihi annal uqubata minallahi ta'ummu lito'i wal asi patasiru rahmatan wa taharatan wa barakatan ala to'i wasu'an wa nikman wa azaban alal asi. Wahai Musa, aku menurunkan siksa kepada suatu kampung, walaupun di kampung itu banyak orang-orang yang soleh, tidak hanya yang menanggung beban siksa dari kami itu orang-orang yang berbuat dosanya, orang yang tidak berbuat dosanya pun menanggung siksa dari kami. Mengapa begitu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Musa, ingatlah wahai Nabi Musa, apabila kami menurunkan musibah yang sangat besar kepada hamba-hambaku, maka musibah itu akan menjadi siksa bagi orang-orang yang berdosa dan menjadi ampunan, pembersihan dosa, dan menjadikan rahmat dari siksa itu bagi orang-orang yang taat kepadaku. Maka sudah bisa dipastikan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu musibah kepada orang kafir, itu adalah siksa dunia. Adapun musibah yang dialami oleh orang mukmin tapi jarang beribadah, itu adalah namanya suatu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berkata, jangan maksiat melulu, sekali-kali bertobatlah akan dosa-dosamu. Lalu yang ketiga, apabila musibah turun kepada ahli ibadah, orang-orang soleh, berarti namanya bukan siksa, bukan juga teguran, tapi ini adalah sebagai kasih sayang Allah dan rahmat Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan diceritakannya kisah Nabi Musa yang membunuh semut, ambillah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah itu tidak pilih-pilih. Dan jangan kita mempunyai prasangka mengapa Allah menyiksa orang-orang yang soleh, tapi siksa tersebut menyeluruh, karena jawabnya dari kisah tadi. Mudah-mudahan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.